Saya andalkan dukungan penuh kasih dari istri tercinta, Camilla. Judul-judul berita muncul bagai guntur di siang bolong. Tidak hanya di Inggris tapi juga di seluruh dunia. Putri Anne cabut gelar ratu dari Camilla. Apa yang semula hanya pertemuan rutin keluarga kerajaan dengan cepat berkembang menjadi goncangan besar di istana. Semua terjadi di depan kamera yang merekam, sorotan lampu yang berkedip-kedip, dan penonton yang tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Camilla, yang biasanya tampil tenang dan percaya diri, kali ini melangkah di atas karpet merah sebuah acara kenegaraan dengan harapan akan mendapat sapaan kerajaan seperti biasa. Namun kenyataannya, ia justru mengalami momen memalukan di depan publik. Sang pemandu acara terdengar jelas merasa tidak nyaman. Ia berhenti sejenak sebelum menyebutkan nama Camilla sebagai Yang Mulia Duchess of Cornwall. Gelar yang sebenarnya sudah lama tidak pernah disebut lagi. Dalam benak Camilla, mungkin saja ia telah kehilangan gelar kehormatannya selamanya. Senyumnya sempat goyah. Pandangan matanya melirik ke samping, menunjukkan rasa gugup yang tersembunyi. Saat kamera memperbesar wajahnya, ekspresi itu tak bisa ditutupi lagi. Wartawan pun tidak melewatkan reaksi tersebut. Begitu juga dengan seluruh rakyat Inggris. Di balik layar, para ajudan istana tampak panik mencoba mengatur situasi. Kabar tentang perselisihan internal keluarga kerajaan memang sudah beredar selama beberapa bulan terakhir. Namun, tidak ada yang menyangka konflik itu akan terungkap secara terbuka, apalagi dalam cara yang begitu dramatis. Tidak lama berselang, datanglah pernyataan resmi yang mengonfirmasi segalanya. Putri Anne bertindak dengan diam-diam namun tegas. Ia memanfaatkan wewenangnya sebagai pelaku amanat tradisi kerajaan yang paling dipercaya oleh mendiang Ratu Elizabeth. Camilla tidak kehilangan kekayaannya, juga tidak kehilangan tempat di hati Raja Charles. Namun, gelar simbolis paling berharganya, gelar Ratu, telah dicabut. Ini adalah kali pertama sejak Charles naik takhta. Terjadi ketidakjelasan siapa sebenarnya yang memegang kendali di dalam istana Buckingham. Waktu keputusan ini diumumkan, tentu bukan kebetulan. Citra publik Camilla memang telah menurun selama beberapa bulan terakhir, akibat berbagai isu yang berkembang, mulai dari dugaan upayanya mengganggu posisi Kate Middleton hingga pengaruhnya yang dinilai meragukan atas keputusan Raja Charles. Banyak pihak telah memperingatkan bahwa ia sedang memainkan permainan yang sangat berisiko. Tidak banyak yang menduga bahwa Putri Anne, anggota keluarga kerajaan yang dikenal disiplin dan menjauhi sorotan media, akan menjadi sosok yang menyudahi dominasi Camilla. Kini, seluruh dunia tengah memperhatikan, bukan hanya karena rasa ingin tahu, tetapi karena sesuatu yang mendasar telah berubah. Institusi monarki yang sudah lebih dulu dihadapkan pada skandal, masalah suksesi, dan loyalitas yang terpecah, kini memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian. Di tengah semua kekacauan ini, Camilla dilanda amarah. Putri Anne tetap kukuh pada pendiriannya. Sementara Catherine, sang ratu yang sedang menunggu saat, memilih diam dan bermain dengan strategi jangka panjang. Ini bukan sekadar drama kerajaan biasa. Ini adalah konflik di dalam tubuh institusi kerajaan sendiri. Bagi dunia luar, Putri Anne dan Ratu Camilla selama ini menjaga hubungan yang canggung, namun stabil. Sebuah gencatan senjata yang lahir dari kebutuhan kerajaan, bukan karena kasih, sayang sesungguhnya. Namun di balik senyum yang dibuat-buat, jabat tangan yang terlatih, dan percakapan formal di acara-acara istana, sebuah pertarungan sebenarnya telah berlangsung selama hampir 3 dekade. Bukan peperangan dengan pedang, melainkan perang dingin dari penilaian diam-diam, dendam yang terpendam, serta benturan antara tradisi dan perubahan. Perseteruan ini bermula di masa lalu, ketika kisah asmara antara Charles dan Camilla terjadi, di bawah bayang-bayang seorang wanita legendaris, mendiang Putri Diana. Putri Anne dikenal sangat setia kepada ibunya, Ratu Elizabeth II, dan sangat gigih menjaga tradisi monarki. Ia dibesarkan bukan untuk tersenyum lebar di depan kamera atau mencari sorotan media, melainkan untuk mengabdi dengan disiplin, menjaga privasi, dan menjalankan tugas negara. Karena itu, saat Putri Diana memasuki keluarga kerajaan dengan sorotan, media yang gemerlap, Putri Anne awalnya memandang Diana terlalu lembut, terlalu emosional, dan terlalu terpikat oleh panggung publik. Namun seiring waktu, pandangan Putri Anne terhadap Diana berubah. Ia mulai melihat Diana bukan hanya sebagai istri Charles, tetapi juga sebagai simbol dari sesuatu yang sangat dibutuhkan monarki, kedekatan dengan hati rakyat. Ketika fakta tentang perselingkuhan panjang antara Charles dan Camilla terbongkar, Anne merasa marah bukan hanya kepada saudaranya itu, tetapi juga kepada wanita yang menurutnya telah mencoreng kesucian pernikahan kerajaan. Sementara orang lain memilih diam atau menghindari topik ini, Anne tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya.
Baginya, Camilla adalah representasi nyata apa yang bisa rusak ketika kesenangan pribadi ditempatkan di atas tanggung jawab publik. Meskipun Ratu Elizabeth secara perlahan menerima keberadaan Camilla, bahkan memberinya gelar resmi sebagai permaisuri, sebelum kematiannya, Putri Anne tidak pernah benar-benar luluh. Ia tetap menjalani aturan dengan hadir dalam acara-acara resmi, berpose untuk foto bersama, namun selalu menjaga jarak. Para analis bahasa tubuh sering mencatat sikap kaku di antara keduanya. Tidak ada tatapan bersama, tidak ada kehangatan, apalagi percakapan tulus. Hanya tersisa sopan santun dingin antara dua wanita yang sudah lama menarik garis pertempuran. Konflik ini bukan sekadar urusan pribadi, tapi juga masalah struktural dalam institusi kerajaan sendiri. Bagi Putri Anne, Camilla adalah sosok yang mengganggu keseimbangan. Ia dianggap masuk ke dalam tubuh kerajaan melalui skandal, lalu secara perlahan mengubah aturan etika sesuai keinginannya. Menurut Anne, jabatan seorang ratu bukanlah sesuatu yang didapat hanya karena menikahi seorang raja setelah hubungan bertahan selama puluhan tahun. Gelar itu harus diperoleh melalui pengorbanan, komitmen, dan rekam jejak publik yang bersih. Camilla, dalam pandangan Anne, tidak memiliki satupun dari sifat-sifat tersebut. Sebaliknya, Camilla sendiri merasa kesal dengan sikap dingin Anne yang tak pernah berubah. Ia telah melalui perjalanan panjang penuh tekanan untuk akhirnya mendapat pengakuan setelah bertahun-tahun dicela oleh media maupun masyarakat umum. Lalu, bagaimana dengan Anne? Ia tetap pada pendirian, tanpa sedikit pun melunak. Sikap tegas Anne ini bahkan membuat Camilla frustrasi. Saat Charles naik tahta, Camilla percaya bahwa transformasinya telah lengkap. Perjuangan panjang itu mencapai puncaknya dengan gelar resmi sebagai permaisuri. Namun, ia tidak menyadari bahwa Anne sebenarnya tidak pernah benar-benar menerima promosi itu. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Menurut sumber dari dalam istana, konflik dingin antara keduanya mulai terlihat jelas tak lama setelah upacara pelantikan. Dengan semakin kuatnya posisi barunya, Camilla mulai mendorong berbagai perubahan. Mengatur ulang susunan tempat duduk di acara formal, mengusulkan pergeseran fokus pada bidang amal yang bertentangan dengan proyek-proyek Anne, hingga berbisik tentang perlunya peningkatan exposure bagi cucu-cucunya sendiri dalam garis keturunan kerajaan. Anne memperhatikan semuanya dan sama sekali tidak terkesan. Sumber dekat istana menyebutkan bahwa kedua wanita ini pernah saling melemparkan tatapan dingin saat sebuah resepsi tertutup di Istana Windsor. Dalam momen itu, Camilla dengan percaya diri menyebut dirinya sebagai ibu utama keluarga kerajaan saat mengangkat gelas. Konon, Anne langsung menjawab, "Kamu boleh memakai mahkota, tapi itu tidak berarti kamu mampu memikul beban yang dibawanya." Ucapan Putri Anne bukan sekadar sindiran, itu adalah peringatan. Dan kini, peringatan itu telah berubah menjadi tindakan nyata. Dengan wafatnya sang ibu, Ratu Elizabeth II, Anne melihat dirinya sebagai satu-satunya pelindung sejati tradisi kerajaan. Ia merasa menjadi kekuatan yang tetap tegak di tengah badai skandal dan upaya-upaya perubahan dalam monarki. Dan ketika Camilla dianggap telah melampaui batas terlalu banyak, Anne tidak ragu untuk bertindak. Cepat, diam-diam, namun efektif, perang. Dingin antara kedua wanita ini pun semakin memanas. Di dunia kerajaan, kekuasaan jarang direbut melalui gestur besar atau aksi dramatis. Kekuatan itu bekerja melalui bisikan, tatapan, dan tanda tangan yang diletakkan di tempat yang tepat. Dalam kasus Camilla, ia menggunakan pendekatan lain. Makan malam intim, dan permintaan sederhana yang sering diselubungi dengan alasan tradisi atau modernisasi. Namun bagi mereka yang memperhatikan dengan cermat, jelas bahwa Camilla sedang menjalankan strategi matang untuk memperkuat posisinya di balik tembok istana. Yang menjadi titik patahnya adalah langkah terbaru Camilla, sebuah usaha kuat untuk lebih memasukkan keluarganya sendiri ke dalam tata cara kerajaan. Langkah inilah yang membuat keseimbangan rapuh selama ini benar-benar hancur dan mendorong Putri Anne dari sikap acuh tak acuh menjadi konfrontasi terbuka. Camilla selama ini memang dikenal konsisten memperjuangkan agar anak-anaknya, Tom Parker, Bowles, dan Laura Lopez, tetap berada di luar struktur resmi keluarga kerajaan. Di depan publik, mereka digambarkan sebagai individu biasa, jarang terekspos dan tidak terlibat dalam urusan kerajaan. Namun di balik pintu tertutup istana, cerita yang beredar mulai berbeda. Sumber-sumber tingkat tinggi dari dalam istana mengungkapkan bahwa Camilla perlahan mulai mendorong agar Tom Parker Bowles diberikan posisi resmi sebagai penasihat dalam lingkaran kerajaan. Langkah ini, meskipun tampak sederhana bagi sebagian orang, dianggap oleh banyak pihak sebagai upaya untuk memperluas pengaruh keluarga pribadinya ke dalam sistem kerajaan,
sesuatu yang menjadi salah satu pemicu utama konflik dengan Putri Anne dan faksi tradisionalis. Posisi yang diusulkan bagi Tom Parker Bowles akan membawanya ke dalam lingkaran dekat para penasihat senior, memungkinkannya terlibat dalam perencanaan acara-acara kerajaan yang penting, bahkan ikut membahas soal tata kelola suksesi secara simbolis. Putri Anne menganggap ini sebagai pelanggaran serius terhadap protokol. Bagi Anne, langkah tersebut tidak hanya melanggar aturan tak tertulis, karena Tom tidak memiliki gelar kerajaan, tapi juga karena jabatan semacam itu selama ini diperuntukkan bagi mereka yang lahir dari garis keturunan langsung, bukan karena hubungan perkawinan. Ia melihat usulan ini sebagai upaya Camilla untuk menulis ulang sejarah dan melemahkan tradisi yang telah bertahan selama berabad-abad. Namun ini bukan hanya soal satu posisi saja. Camilla disebut-sebut juga mendorong perubahan dalam urutan kehormatan, kerajaan, sebuah pergeseran kecil namun bermakna besar mengenai siapa yang berdiri di mana, siapa yang masuk lebih dulu, dan siapa yang duduk di meja siapa. Bagi pihak luar, hal ini mungkin terlihat seperti formalitas biasa, tapi di dalam istana, susunan ini mencerminkan hierarki kekuasaan dan tingkat penghormatan. Lebih jauh lagi, Camilla dikabarkan ingin memposisikan keluarganya sendiri di tempat yang lebih terhormat, bahkan di atas anggota keluarga kerajaan yang selama hidupnya telah mendedikasikan diri untuk tugas negara. Inilah titik patah bagi Putri Anne. Selama ini, ia telah membiarkan proyek-proyek pribadi Camilla, sindiran halusnya, kepada Catherine, serta pengaruh besar yang dimilikinya atas Raja Charles. Tapi kini, Camilla tidak hanya menantang konvensi. Ia berusaha mengganti aturan main yang menjadi fondasi monarki itu sendiri. Camilla, menurut Anne, bukan hanya melanggar aturan, ia sedang berusaha mengubah DNA monarki itu sendiri. Dalam rapat tertutup para penasihat istana, Anne meluapkan kekesalannya. Ia mengingatkan Charles bahwa gelar dan protokol adalah hal sakral yang tidak boleh diubah demi kepentingan warisan pribadi. Charles, yang selalu tampil sebagai diplomat, mencoba meredam situasi. Ia menyebut usulan Camilla hanyalah langkah modernisasi, biasa, tanpa maksud tersembunyi. Ia bahkan menilai keprihatinan Anne terlalu kaku dan terjebak pada masa lalu. Ini adalah kesalahan besar. Putri Anne memahami bahwa istana tidak akan bertahan jika dibiarkan menjadi arena bagi ambisi dinasti pribadi, terlebih oleh keluarga yang sebelumnya pernah mengguncang kepercayaan publik lewat kisah naik turun mereka. Anak-anak Camilla, sebaik apa pun perilaku mereka atau setinggi apapun bakatnya, bukanlah anggota kerajaan secara garis keturunan. Memberi mereka posisi penting sementara William, Kate, dan anak-anak mereka memikul beban takhta. Bagi Anne, terasa seperti pengkhianatan. Orang-orang terdekat Putri Anne menyatakan bahwa setelah pertemuan itu, ia pulang dengan satu keputusan bulat. Camilla telah melampaui batas. Ia tidak pantas lagi menyandang gelar ratu, terutama karena ia menggunakan gelar tersebut untuk membentuk ulang monarki sesuai keinginannya sendiri. Anne tidak akan tinggal diam. Ia tidak akan menunggu izin dari Charles untuk bertindak. Keputusan sudah dibuat. Dan akibatnya, gempa istana pun dimulai. Seharusnya menjadi akhir pekan yang tenang. Salah satu dari sedikit pertemuan keluarga kerajaan yang diadakan jauh dari hiruk-pikuk London. Kali ini berlangsung di balik dinding batu dingin Kastil Balmoral, tempat sejarah keluarga kerajaan terasa menggantung di setiap lorongnya. Namun kali ini, Balmoral bukanlah tempat berlindung dari badai, melainkan pusat ledakannya. Putri Anne sendirilah yang memanggil pertemuan itu. Bagi mereka yang paham dinamika istana, panggilan seperti ini sangat jarang terjadi. Anne tidak pernah memulai rapat. Ia selalu hadir, menjalankan tugasnya, menjaga sikap diamnya, dan membiarkan institusi bicara untuk dirinya sendiri. Namun ketika surat undangan resmi datang langsung dari Putri Royal dengan urgensi yang memerlukan kehadiran semua pihak, Istana Buckingham langsung waspada. Raja Charles datang dalam keadaan lelah, mungkin tanpa menyadari betapa parahnya situasi yang telah berkembang. Camilla tiba dengan percaya diri meski hati-hati. Ia pikir masih bisa meyakinkan semua pihak seperti yang sering ia lakukan di masa lalu. Saat skandal muncul, saat kritik bermunculan, atau saat bayangan nama Diana kembali menghantui. Tapi kali ini, Putri Anne tidak seperti biasanya. Pertemuan digelar di salah satu ruang tamu kecil di kompleks kastil, jauh dari telinga staf. Yang hadir hanya Charles, Camilla, Anne, dan beberapa penasihat senior. Tidak ada yang berani bersuara kecuali dipanggil Anne tidak perlu berteriak. Cukup dengan nada datar dan presisi yang biasa,
Ia menyampaikan argumennya bukan atas dasar emosi, melainkan protokol. Ia menyebutkan fakta-fakta, momen-momen tertentu, surel, serta pembicaraan yang diinisiasi oleh Camilla. Semua menunjukkan upaya reorganisasi struktur otoritas monarki, langkah-langkah yang dianggap membahayakan urutan kehormatan kerajaan sekaligus kepercayaan publik. Ini bukan sekadar perselisihan pribadi, ini adalah sidang tentang arah masa depan, monarki. Dan bagi Putri Anne, waktu untuk bertindak sudah tiba. Penggunaan gelar ratu oleh Camilla dalam konteks upacara resmi dicabut. Ia kembali menggunakan gelar Duchess of Cornwall di semua acara yang dihadiri masyarakat umum, terutama saat Raja tidak hadir. Sebagai respons, Camilla membacakan pernyataan yang telah disiapkan. Dalam pernyataannya, ia mengutip wewenangnya sebagai kolonel dari Batalion Blues and Royals, sebuah jabatan kehormatan penting. Ia juga menegaskan statusnya sebagai anggota senior keluarga kerajaan dan mantan permaisuri. Namun Putri Anne tidak tinggal diam. Charles segera protes. Suaranya lebih emosional daripada tegas. Ia memohon kepada Anne untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu. Dia adalah istri saya, ujarnya. Dia adalah ratu saya. Jawaban Putri Anne dingin seperti es. Camilla mungkin istri Anda, Charles, tapi dia bukan ratu yang ibu bayangkan. Tersangkut, di antara rasa tidak percaya dan kemarahan, Camilla langsung meledak. Anda bukan monarki, desisnya dengan nada tajam. Benar, jawab Anne sambil berdiri pelan-pelan. Tapi saya adalah putri dari ibu Anda, dan beliau mempercayai saya untuk menjaga apa yang telah beliau bangun. Saat itu, suasana menjadi sangat tegang hingga para ajudan pun mengalihkan pandangan mereka. Tidak lama setelahnya, Camilla meninggalkan ruangan dengan langkah kasar dan membanting pintu di belakangnya. Charles hanya duduk diam, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara Putri Anne, tanpa dramatisasi atau emosi berlebihan, meletakkan dokumen bertanda tangan di atas meja, mengangguk singkat, lalu berjalan pergi. Dalam hitungan jam, pesan-pesan resmi dari istana telah tersebar ke penyelenggara acara, petugas hubungan media, hingga seluruh staf kerajaan. Arahan dari Putri Royal sangat jelas. Semua penyebutan gelar ratu untuk Camilla harus segera diperbaiki. Tidak ada pernyataan resmi yang dirilis. Tidak ada konferensi pers. Namun perubahan mulai terlihat dalam beberapa hari berikutnya. Para pemandu, acara tampak gugup saat menyebutkan nama Camilla. Brosur dan program acara langsung dicetak ulang. Dalam penampilan publik berikutnya, ia diperkenalkan bukan sebagai ratu, melainkan sebagai Duchess of Cornwall. Putri Anne telah menarik garis tegas di pasir. Camilla tidak kehilangan gelarnya karena skandal atau tekanan dari media, tetapi karena seorang wanita yang diam-diam mengamati setiap langkahnya dan memutuskan sudah waktunya menghentikan kenaikannya. Suasana malam itu terasa megah dan elegan, seperti biasa. Para tamu undangan berkumpul di bawah gantungan kristal raksasa. Karpet merah di Aula Royal Academy bersinar terkena sorotan kamera. Ini seharusnya hanya salah satu dari sekian banyak acara rutin yang masuk dalam kalender Camilla. Ia tiba dengan seragam lengkap, memakai mahkota berlian dan gaun biru tua yang anggun, didampingi Raja Charles di sisinya. Senyum tersenyum pun tersungging, meski lebih terlihat di gambar daripada dirasakan. Namun di balik kemewahan dan keanggunan malam itu, sejarah sedang bersiap menulis ulang dirinya sendiri. Camilla telah mempersiapkan momen ini berulang kali. Upacara malam itu sederhana. Jalan singkat ke panggung, perkenalan oleh pembawa acara, lalu pidato singkat. Hal yang biasa, yang sudah berkali-kali ia lakukan. Tapi ia tidak siap dengan kata-kata pembuka dari sang pembawa acara. Para hadirin sekalian, mari kita sambut dengan hormat yang mulia Duchess of Cornwall. Sekejap terdengar desah kaget, sunyi sejenak, lalu tepuk tangan yang canggung mengisi ruangan. Camilla terpaku di tengah langkahnya. Sekilas ia menduga telinganya salah menangkap. Wajahnya berkedip hanya sepersekian detik, namun kamera berhasil menangkap ekspresi itu. Matanya beralih ke pembawa acara, lalu ke Charles yang berdiri di sampingnya, tampak sama terkejutnya. Dalam sekejap, sorotan media, tatapan para undangan, dan beban sejarah menyatu dalam satu momen yang tak bisa diubah. Momen yang menandai pergeseran tak terbantahkan. Gelar yang selama ini ia sandang telah resmi dicabut dari panggung publik. Dan dalam sekejap itu, kebenaran menyadarkannya. Ini bukan kesalahan. Tidak ada peringatan, tidak ada komunikasi tertutup sebelumnya. Bukan pula berita bocoran atau gosip dari tabloid murahan.
Ini adalah deklarasi publik yang dilakukan dengan ketepatan seperti operasi bedah. Dari pinggir ruangan, para ajudan terlihat panik. Salah satu dari mereka membungkuk mendekati koordinator acara. Yang lain mencoba menghubungi seseorang melalui ponsel. Namun semua sudah terlanjur terjadi. Kamera telah merekam momen itu dengan jelas. Dan sang Duchess, bukan ratu, telah dipermalukan di hadapan dunia. Wartawan-wartawan senior yang terbiasa membaca situasi tegang di istana mulai berbisik-bisik sesama rekan. "Kamu dengar itu?" gumam salah satu. "Mereka baru saja menurunkan jabatannya secara terang-terangan." Bisikan itu menjalar menjadi cuitan di media sosial, lalu mekar menjadi judul-judul berita besar. Camilla, harus diakui, tetap melanjutkan pidato yang sudah direncanakan. Suaranya sempat gemetar di awal, tapi ia berhasil mengendalikannya. Latihan, bertahun-tahun dalam pelatihan media kerajaan akhirnya muncul membantu. Namun kerusakan tak bisa dibendung. Setiap foto, rekaman video, dan unggahan media sosial dari acara malam itu kembali memuat gelar yang selama ini ia kira sudah ditinggalkan. Duchess of Cornwall. Sumber dari dalam istana menyebutkan bahwa Camilla diliputi kesedihan mendalam saat kembali ke kediamannya malam itu. Ia dikabarkan tidak bisa dikonsolasi dan langsung meminta penjelasan resmi atas apa yang telah terjadi. Staf berusaha mengalihkan tanggung jawab dengan menyebutnya sebagai kesalahan administratif. Tapi Camilla tahu betul, ini bukan kekhilafan biasa. Ucapan itu terlalu jelas, terlalu rapi untuk menjadi kesalahan teknis. Seseorang telah memberi perintah spesifik, dan orang itu tidak lain adalah Putri Anne. Ini bukan sekadar tamparan di muka. Ini adalah langkah politik yang dilakukan terang-terangan, bukan lewat konferensi pers atau kolom gosip, melainkan dengan mengubah satu kata dalam naskah acara kerajaan. Cukup satu kata saja untuk menghapuskan bertahun-tahun usaha dan pencitraan. Editorial di sejumlah media memuji keteguhan diam-diam Putri Anne, menyebutnya sebagai pemulihan kembali, tatanan kerajaan yang sempat goyah. Di dunia maya, meme bermunculan, #DuchessAgain, menjadi viral di Twitter. Dan ekspresi syok Camilla dibandingkan dengan foto Putri Anne yang tetap dingin dan seperti pemenang. Namun dampak sesungguhnya terasa bukan di dunia maya, melainkan di dalam istana sendiri. Hierarki keluarga kerajaan telah bergeser, bukan dengan pengumuman besar, tapi dengan sunyi yang menusuk. Camilla menerima pesan yang sangat jelas. Mahkota yang selama ini ia kenakan bukanlah miliknya, itu hanya dipinjamkan, dan kini sudah dikembalikan. Setelah malam gala berakhir, Camilla kembali ke Clarence House. Saat pintu tertutup rapat, topeng yang selama ini ia pertahankan akhirnya runtuh. Wajah tegak berubah menjadi isak kesedihan. Kekuasaan, pengaruh, dan status yang ia bangun selama ini mulai retak, dan kali ini tidak ada lagi cara untuk menyambungkannya. Camilla dilanda amarah hebat, kemarahan yang belum pernah terlihat sejak masa-masa awal ketika Putri Diana mendominasi pemberitaan media. Dalam keadaan marah, ia melemparkan gelas kristal ke dinding hingga pecah dan menghancurkan sebuah vas bunga di dekat perapian. Suaranya yang biasanya lembut dan terkontrol kini menggema keras di sepanjang koridor Clarence House saat ia menuntut jawaban, nama pelaku, dan balasan atas apa yang telah terjadi. Bagaimana dia berani? Demikian Camilla dikabarkan berkata dengan nada geram. Bagaimana Anne bisa mempermalukan saya seperti ini di hadapan dunia? Menurut sumber dari dalam istana, permaisuri yang selama ini tenang dan terkontrol kini berubah menjadi sosok yang nyaris tak dikenali, menangis terseduh-seduh, mondar-mandir sambil berteriak tentang pengkhianatan. Ia melampiaskan kemarahannya kepada para staf, menuduh para sekretaris berpihak pada faksi lama, dan bahkan meminta investigasi internal untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam rekayasa pengenalan publik malam itu. Namun sebenarnya, tidak ada yang perlu menjelaskannya. Semua orang tahu ini bukan kesalahan teknis. Ini adalah eksekusi yang direncanakan. Dan pelaksananya adalah Putri Anne. Amarah Camilla akhirnya berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Ia mengurung diri di kamar pribadinya selama berjam-jam. Wanita yang telah berjuang keras dari posisi seorang kekasih gelap hingga naik tahta sebagai permaisuri, kini dipermalukan secara publik hanya dalam satu kalimat, dan sejarah kerajaan telah mencatatnya. Perjuangan Camilla selama puluhan tahun untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai bagian sah dari keluarga kerajaan, kini hancur berdebu dalam waktu kurang dari 30 detik di atas panggung. Namun, Camilla bukan satu-satunya yang terguncang. Sumber dekat istana menyebutkan bahwa Raja Charles, yang sejak awal sudah tertekan oleh tuntutan memimpin monarki modern dan keluarga yang penuh perpecahan, jatuh ke dalam pergolakan emosional setelah malam itu.
Beberapa saat setelah acara berakhir, Charles dikabarkan menghubungi Putri Anne melalui sambungan telepon pribadi. Awalnya percakapan berjalan tenang, namun dengan cepat berubah menjadi pertengkaran sengit antara dua saudara. Bukan hanya soal gelar, tapi juga luka lama yang belum pernah sembuh sejak puluhan tahun silam. "Anda telah melampaui batas," kata Charles menurut laporan saksi. Jawab Anne dingin. "Tidak, Charles. Kamulah yang melampauinya saat menobatkan dia sebagai ratu." Percakapan berakhir dalam diam. Sumber yang dekat dengan raja menyebutkan bahwa malam itu Charles menghabiskan waktunya mondar-mandir di perpustakaan pribadinya, mencoba memutuskan langkah selanjutnya. Haruskah ia mengeluarkan pernyataan resmi, membatalkan keputusan Anne, atau membiarkan badai ini berlalu? Namun satu hal yang ia sadari, jika ia secara terbuka membela Camilla dan mengembalikan gelarnya, maka ia akan memicu konflik besar. Bukan hanya dengan Anne, tapi juga dengan sekelompok anggota keluarga kerajaan yang semakin yakin bahwa keberadaan Camilla adalah ancaman bagi masa depan monarki. Faksi ini tidak hanya terdiri dari Putri Anne, tetapi juga secara diam-diam didukung oleh Pangeran William dan Kate Middleton, masa depan institusi kerajaan itu sendiri. Pasangan ini memilih diam selama krisis berlangsung. Namun diam mereka ternyata berbicara lebih keras daripada dukungan yang nyata. Mereka tidak ikut campur untuk membela Camilla, bahkan tidak mencoba mencegah Anne. Lebih dari itu, pagi berikutnya Charles menerima pesan singkat dari William. "Kita harus melindungi mahkota, bukan kepribadian." Itu adalah pukulan tajam seperti sebilah pisau yang menusuk. Dan Charles menyadarinya. Ia terjebak dalam pergolakan batin, mempertahankan cinta kepada istrinya atau menjaga institusi yang ia warisi dari ibunya. Tapi kini, Camilla telah kehilangan dukungan keluarga kerajaan. Ia menghadapi pilihan mustahil. Tetap berdiri di samping Camilla dan menghadapi pemberontakan terbuka, atau membiarkannya perlahan menghilang dari sorotan seperti halnya tokoh-tokoh kerajaan yang tersingkir sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak naik takhta, Raja Charles tampak tidak mampu bertindak. Camilla, yang kini tanpa gelar, diam, dan dipermalukan, menyadari bahwa musuh-musuhnya telah melakukan lebih dari sekadar menurunkan statusnya. Mereka telah mengalahkannya dengan strategi yang jauh lebih cerdas. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada konferensi pers, tidak ada penjelasan panjang. Namun semua orang tahu, monarki telah diperbarui, namun bukan oleh sang raja, melainkan oleh Putri Royal Putri Anne, yang selama ini sering diremehkan dan kurang mendapat perhatian, telah melakukan apa yang tidak berani dilakukan siapapun. Ia membela mahkota bukan dengan gosip atau sensasi, melainkan dengan tindakan tegas. Ia tidak berteriak atau mencari sorotan. Ia hanya menggunakan wewenangnya, darah keturunan, amanat ibunya, dan prinsip yang telah ia pegang sejak lahir untuk melakukan apa yang dianggapnya benar. Akibatnya, monarki yang sempat goyah, terluka, dan porak-poranda akibat berbagai skandal, kini berdiri lebih tegak. Bukan karena gemerlap popularitas, tapi karena pemulihan nilai-nilai yang sempat pudar. Camilla, yang dulu tinggal selangkah lagi untuk menegaskan warisannya sebagai ratu, kini perlahan menghilang ke balik bayang-bayang. Kehadirannya di acara-acara publik semakin jarang. Foto-foto besar di media mulai berkurang. Suaranya pun semakin tidak terdengar di dalam istana. Ia tetap menjadi istri Charles. Ya, tapi ia bukan lagi permata utama dalam pemerintahan suaminya. Gelar itu telah hilang. Begitu juga ilusi akan kekuasaan mutlak. Charles sendiri seolah berubah. Orang-orang dekatnya menyebutkan bahwa raja kini lebih pendiam, lebih reflektif, dan lebih tertutup. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kesatuan keluarga kerajaan tidak lagi berputar di sekeliling dirinya, melainkan pada generasi penerus. William, Kate, Charlotte, dan George. Mereka yang kini menjadi simbol kelanjutan monarki. Dengan sikap anggun, mereka, dukungan kuat dari publik, dan komitmen pada tugas negara, mereka membawa beban sejarah yang lebih besar dari sebelumnya. Namun justru Putri Anne lah yang memicu perubahan mendasar ini. Ia mengingatkan seluruh dunia bahwa monarki tidak dibangun atas dasar kontes ketenaran atau manipulasi media, melainkan atas dasar kewajiban, hierarki, dan tradisi, nilai-nilai yang telah ia junjung sepanjang hidupnya. Saat ia melihat nilai-nilai itu dicederai demi ambisi pribadi, ia bertindak. Keputusannya disebut sebagai langkah brilian dalam lingkaran kerajaan. Meskipun tidak membuat heboh di media, dampaknya sangat dalam. Mahkota yang sempat memudar karena kesombongan dan nafsu pribadi, kini telah dipulihkan, bukan dengan kemilau, tapi dengan prinsip. Dan dalam kemenangan sunyi itulah, Putri Anne tidak hanya memulihkan sebuah gelar, ia memperbaiki arah monarki. Dengan tindakannya yang tegas namun tenang,
Putri Anne berhasil memulihkan jati diri monarki. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati dalam institusi ini bukanlah pada sorotan media atau popularitas semata, tetapi pada keteguhan terhadap nilai-nilai luhur, kewajiban, tradisi, dan pengabdian. Ia tidak mencari pujian, tidak mengejar simpati publik, namun dengan satu langkah berani yang diambil saat yang tepat, ia mengembalikan keseimbangan yang sempat goyah. Kini mahkota tampak lebih kuat dari sebelumnya. Bukan karena kemilau perhiasannya, tapi karena prinsip yang kembali menjadi fondasinya. Dan dalam diam, Putri Anne berdiri sebagai sosok yang tak tergantikan, penjaga warisan, pelindung tradisi, dan penyelamat jiwa monarki Inggris.